Shalom. Ulangi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita sangat hormati Bapak Pendeta Thomas Agus Handoko beserta Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya. Bapak Ibu jemaat Bapak Seron, pastinya banyak sesepuh dan panitia juga, saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang kami, Pak. Diundang saja saya sudah bangga, sekarang disuruh maju ke depan. Tahu begini Pak Pendeta, saya pakai pakaiannya yang gaya. Bapak Ibu sekalian, pastinya yang pertama saya mengucapkan selamat. Bapak Ibu sudah mendapatkan tempat ibadah yang baru di sini. Saya sebagai masyarakat Cirebon merasa bangga dan merasa bersyukur bahwa saudara kami umat Kristiani mendapatkan tempat yang lebih nyaman menurut saya. Cuma nggak ada monitornya, Pak. Saya kan ada monitornya. Adanya di belakang, kacamata saya kurang tebal. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan bahwa pentingnya kesabaran, percaya adanya mukjizat, percaya adanya Tuhan. Dengan kesabaran pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sama di musim juga, saya musim sejati. Saya percaya adanya Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur, akan mengabulkan doa umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah saya pernah menyinggung, karena kesabaranlah Musa akhirnya mendapatkan nubuat atau cahaya kerasulan. Dari kesabaranlah Musa akhirnya bisa berjalan dengan Tuhan, karena kesabaran. Begitu juga ada 3 raja dari timur atau orang Majusi atau dari Persia. Dia bersabar menantinya hadirnya seorang juru selamat. Dan setiap saat berdoa untuk bisa bertemu, membawa emas, kemenyan, dan murah. Sudah menunggunya lama dan beliau bertiga harus mengikuti bintang terang di jalan. Karena kesabarannya lah 3 orang Majusi itu akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus di palungan di Bethlehem, Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, mungkin doa dari semua para jemaah yang sabar, yang ikhlas, dengan semangatnya Pak Pendeta Thomas, Pak Handi, dan semua, dengan sabarnya menghadapi berbagai hal yang tidak baik, akhirnya Tuhan memberikan hadiah di hari Natal tahun 2024 ini, memiliki tempat yang nyaman untuk memuja. Bapak Ibu sekalian, jujur saya kedinginan, saking dinginnya. Nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, di musim juga ada hal itu. Ada. Di Al-Quran tertulis bahwa nanti pada menjelang hari akhir turunlah Isa Al-Masih yang akan
Ya Pak, yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi Bapak Ibu itu sama dengan kami, cuma berbeda cara beribadahnya. Dan perbedaan itu harus kita jaga, tidak bisa disatukan, dijaga dengan damai. Jadi saya sering berdialog dengan Pak Pendeta Thomas, Pak Pendeta yang terhormat. Saya dari kelas, perasaan pernah cerita, saya dari kelas 0 kecil sampai kelas 0 besar di SD Kristen. Kelas 1 SD sampai kelas 6 SD juga di SD Kristen. Berarti masih balita. Tiap hari saya menerima ajaran Isa Al-Masih. Tiap hari saya membaca kitab-kitab. Hari Minggu saya sekolah minggu. Jadi di Injil ada Matius, Lukas, Kisah Rasul, Kejadian, saya hafal. Ketika masuk sekolah, masuk kelas, doanya Bapa kami yang di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Banyak. Bapak Ibu, tapi Tuhan berkehendak lain. Saya tetap Muslim. Jadi kembali kepada keimanan kita. Makanya saya sedih apabila ada orang yang kebakaran jenggot, yang panik ketika di sekitar kediamannya akan berdiri tempat ibadah umat lain. Saya jadi bertanya tentang keimanannya. Saya kalau punya rumah berharap di sekitar rumah saya itu berdiri tempat ibadah orang lain. Saya sering berdialog dengan orang-orang yang ya begitulah, yang seperti dia mempertanyakan tentang tempat ibadah. Saya bilang, kenapa kamu ketakutan? Berarti iman kamu masih diragukan oleh diri kamu sendiri. Tapi kalau iman kamu kuat, bahkan kamu harus membantu mendirikannya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita bahwa pada zamannya Nabi Muhammad menerima rombongan umat Kristiani dari Bani Israel dan mempersilahkan Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat ibadah umat masyarakat. Sayyidina Ali adalah orang yang dulunya ingin membunuh Nabi Muhammad, sampai kemudian menjadi sahabat dan pelindungnya, dan kemudian menjadi menantunya karena menikahi anaknya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali pernah bersabda, "Aku akan pimpin umat di dunia, walaupun berbeda, walaupun tidak bersaudara secara keimanan, tapi kita bersaudara sebagai manusia." Jadi dari zaman dulu yang namanya toleransi itu sudah diajarkan Bapak Ibu sekalian. Banyak orang bertanya, Pak Prabu, keluarga kesultanan, sultan umat muslim, kenapa Pak Prabu begitu akrab dengan Pak Pendeta Thomas, dengan umat Buddhis? Kenapa Pak Prabu orang muslim, mantan alinya muslim, mau-mauan sih jalan kaki dari Thailand sampai Borobudur membawa 32 biksu, ninggalin anak istri, ongkosnya sendiri, biaya sendiri, apa yang didapatkan? Saya
Saya pun bertanya, iya. Saudara Ipul yang lagi bikin video tuh mau ikut tudong awal tuh ngejual HP. Ketika tudong itu berhasil viral internasional, kami ngobrol, yang dapat nama negara Indonesia-nya. Padahal kita merintis, kita dan lain-lain. Saya punya teman, saya punya bundanya para laskar namanya Bunda Vera Fitriani, silahkan berdiri. Silahkan duduk kembali. Bunda Vera Fitriani adalah Duta Literasi Nasional. Beliau mendapatkan rekor muri. Jadi yang datang ke sini Bapak Ibu sekalian, Bunda Vera yang muslim ini ternyata tokoh nasional. Tadi bisik-bisik sama Ibu Ana. Ketika tadi ada pemberkatan penyembuhan. Bu Ana, tangan saya sakit sebelah kanan. Boleh didoain. Begitu Pak Pendeta turun, Pak Pendeta tangan saya kanan juga sakit, minta didoain. Tadi didoain. Saya malu, tidak. Tapi malu. Doa itu baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus bercerita ini? Karena Indonesia itu negara yang toleran, terdiri berbagai suku bangsa dan agama. Merdekanya bangsa ini, saya yang bicara, saya yang bilang, saya umat muslim yang bilang, merdekanya negara ini bukan karena hanya satu suku dan satu agama. Bukan hanya muslim, bukan hanya Hindu, tapi banyak dari agama lain. Gusti Ngurah Rai Hindu, John Lee namanya, orang Tionghoa, agamanya Kristen. Dia dimakamkannya di Kalibata karena pahlawan. Leluhur saya Sunan Gunung Jati juga mengajarkan toleransi. Nah, pasti bertanya, mana Prabu Jasa masih muda, lebih muda daripada Pak Pendeta? Maaf ya Pak, buahnya maaf Pak. Saya tidak pernah mengakui Pak Pendeta ganteng, lebih ganteng saya Pak. Ketika Bapak Ibu bertanya, buktinya apa? Ada. Pada abad ke-13 akhir, datanglah Laksamana Cengho ke Cirebon. Dalam kitab Purwaka Caruwanagari dan Negara Kartabumi tercatat bahwa Cengho membawa 333 armada perang laut. Jadi laut itu penuh. Membawa 13.000 pasukan. Bermuhibah keliling dunia. Mengabarkan perdamaian dan toleransi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Gunung Jati, di sana ada namanya Syekh Dadul Kafi. Di Kerawang atau Sekulo namanya Syekh Hasanuddin. Dua orang ini kalau tidak dibawa sama Laksamana Cengho dari Timur Tengah nggak akan sampai di Indonesia. Mati dulu di tengah jalan dengan medan hutan, padang pasir, macam-macam perampok. Karena Cengho lah yang membuat dua orang manusia. Ketika Cengho berangkat lagi, muhibahnya sampai 7 kali ya. Tidak ikutnya tentara-tentaranya banyak yang tidak ikut. Mendirikan tempat ibadah, vihara atau kelenteng di Jamblang, itu tertua. Di Pleret, di Talang. Nah, kemudian pada abad ke-15 ada Belasasi dan lain-lain. 50 tahun setelah mendirikan kelenteng, datanglah para wali. Tahu ya Bapak Ibu, wali itu pusatnya di Cirebon, sehingga Cirebon buminya para wali. Pusat pengembangan agama Islam, pusatnya di Cirebon sampai ke Campak, sampai ke Afrika. Tapi umat non-muslimnya, tempat ibadah non-muslimnya tidak pernah disentuh. Wali loh,
tidak memaksa orang-orang yang non-muslim harus masuk muslim. Dan itu terjaga sampai sekarang. Dan itu bukti nyata. Saya sebagai orang Cirebon pastinya mengamalkan itu. Harus menjaga toleransi. Bapak Ibu tadi lihat kaleidoskop ya. Tadi yang masih muda-muda nyanyi, tapi di musiknya senior. Masih semangat Bapak Ibu. Keren. Ya. Keluarga besar Gereja Mawar Saron membagikan kebersamaan dan kegembiraan kepada siapa? Kepada sesama penduduk Cirebon. Ada portir PTKI, ada abdi dalam, ada yang masalah tidak mampu. Lihat mukanya, betapa gembiranya mereka. Saya datengin satu-satu, ya sampel Pak, maaf. Baik portir, tukang beca, abdi dalam. Kamu dapat dari Mawar Saron apa isinya? Nilainya sangat tinggi. Yang pertama dalam hati saya adalah saya nggak bisa membantu mereka. Keluarga besar Mawar Saron mau membantu mereka. Saya bersyukur. Yang kedua, ketika kamu dikasih, kamu diomongin apa? Enggak. Cuma semoga bermanfaat, itu aja. Dipaksa masuk Kristen? Enggak. Dikasih khotbah? Enggak. Bermanfaat. Apakah ada misionaris? Tidak. Buat saya semua ajaran agama, Kristen, Buddha, Islam, semua punya misi. Misinya apa? Misinya membawa umatnya untuk benar. Seperti Pak Pendeta Thomas, itu benar. Untuk saling berbagi kasih. Yang namanya berbagi itu bukan hanya materi, tapi dengan bertetangga baik, dengan ngobrol, dengan bersama, itu sudah berbagi kasih. Kenapa demikian? Jangankan aturan yang segitu banyaknya, Tuhan itu sangat baik. Ketika Musa sampai di atas gunung Sinai, berdialoglah dengan Tuhan langsung dan diberi 10 perintah Tuhan, atau orang bilang tabut perjanjian. 10 perintah Tuhan, hanya 10. Tapi kalau kita tidak ada yang mengarahkan, tidak akan mencapai titiknya. Ayo, itulah manfaatnya. Pak Pendeta Thomas memberikan kita, memberikan khotbah untuk kita, itu memberikan benar. Hukum Taurat namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti saya datang ke tempat ini, tadi saya bilang sama Pak Pendeta, saya minta video kaleidoskopnya. Buat apa? Kalau beliau panggil saya Mamun. Mamun itu tanda sayang. Tapi Bu Ananya kadang-kadang rada cemburu dikit. Buat saya edarkan di medsos. Nggak apa-apa Mamun, nggak apa-apa. Sayang tanggung jawab. Silakan yang protes ketemu saya. Saya tinggal jawab, ya sudah. Nanti pemberian dari keluarga besar Mawar Saron ini mau saya ambil lagi, diganti kamu yang ngajiin, kamu yang ngasih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat ya. Jangan takut, jangan ragu. Beribadahlah yang tenang. Ada kami yang masih cinta toleransi. Harap diingat, bumi ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu kepercayaan. Ini milik Tuhan yang harus dijaga oleh kita. Kecil saja dulu jaganya. Ketika saya datang ke Mawar Saron di tempat yang nyaman dan baru ini, dengan menyiram
sisa air aqua ke tanaman, itu sudah mengagumi. Itu ciptaan Tuhan, mengagumi ciptaan Tuhan. Saya pengen nyanyi, boleh Pak? Tapi pada ikut ya, harus ikut. Belum latihan loh ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua tebet. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mau tahu syairnya? Saya orang Muslim, salah tidak nyanyi lagi? Tidak. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kami menyembah Tuhan, Tuhan yang sama, hanya berbeda cara. Boleh saya nyanyi satu lagi contoh? Bahasa yang berbeda, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Pendeta Temuas, panitia. Saya diundang, diberi tempat yang terhormat di sini, berhadapan dengan Bapak Ibu umat Kristiani di keluarga besar Mawar Sarung. Saya mewakili saudara-saudara kami yang tadi ada di Kaleidoskop mengucapkan terima kasih bahwa Anda semua sudah mempunyai perhatian yang tinggi. Semuanya sudah berbaik hati, memberikan sedikit rezeki sebanyak rezekinya secara ikhlas melalui gereja Mawar Sarung. Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta Thomas yang mulia, sebagai guru kami juga, saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Hasan Ali Nuswantara, yang juga Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan Hidup dan Budaya, dan kemarin nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya saya dapat anugerah sebagai tokoh toleransi internasional. Sebelum saya mengakhiri di panggung ini, saya juga minta restunya dari semuanya. Mari kita jaga toleransi dan persaudaraan bersama, dan doanya bahwa tanggal 15 Februari 2025 kami yang ada di sini, yang hadir dari Hasan Ali juga benar-benar akan berangkat ke ibu kota Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan, kembali melakukan perjalanan tudong mengawal para biksu atau bante sampai ke Candi Agung Borobudur, menghadiri acara Waisak 13 Mei 2025. Kami akan meninggalkan Bapak Ibu, kami akan meninggalkan Indonesia, kami akan meninggalkan keluarga kami selama 3 bulan 22 hari berjalan kaki 3.800 km. Minta doanya, dan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2024. Semoga kita semua bisa memaknai artinya Natal, yaitu dengan mengagungkan Isa Masih atau Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih dan